Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa Putri, biasa disapa Ana. Saya dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia sastra kelas tinggi. Baik, materi yang saya ambil yaitu kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima. Baik, sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kompetensi dasar serta indikator dan tujuan pembelajaran serta model pembelajaran yang saya gunakan. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Yang kedua, 4.7 yaitu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan perlunya sikap toleransi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah siswa berdiskusi, siswa mampu menjelaskan informasi penting dari bacaan teks tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menyebutkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan siswa mampu menjelaskan informasi penting dari teks yang dibacanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan grup investigasi. Apa itu grup investigasi? Grup investigasi merupakan strategi belajar kooperatif yang menekankan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Adapun langkah-langkah dalam grup investigasi yang pertama yaitu guru mengatur siswa ke dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu merencanakan tugas belajar ataupun materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan investigasi di mana guru mengarahkan siswa untuk menginvestigasi suatu cerita ataupun suatu informasi. Yang keempat yaitu merancang ataupun menyiapkan hasil laporan diskusi. Yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan yang kelima yaitu evaluasi. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini saya beri nama KKP. Apa itu KKP? Yaitu Kantong Kipas Pintar. Nah, di media KKP ini, di mana di sini saya sudah di balik kipas-kipas ini saya sudah menyiapkan cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Indonesia yang sangat berjasa di Indonesia. Setelah itu di sebelah sini saya sudah menyiapkan bagian lembar untuk aktivitas-aktivitas siswa nantinya saat belajar. Selanjutnya, sebelum memainkan media KKP ini, guru akan membagikan beberapa kelompok. Di sini saya sudah membuat 1, 2, 3 sampai 4 kelompok. Boleh juga sampai 5 kelompok. Nah, selanjutnya setelah siswa dibagi kelompok oleh gurunya, selanjutnya guru memperlihatkan gambar tentang pahlawan, tokoh-tokoh pahlawan yang sudah berjasa di Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada R.A. Kartini. Nah, di sini ada 2. Saya punya gambar Ki Hajar Dewantara dengan gambar R.A. Kartini. Nah, selanjutnya setelah siswa sudah mengetahui gambar apa yang saya disajikan oleh gurunya, selanjutnya siswa diminta perwakilan maju ke depan dari setiap kelompok untuk memainkan media KKP ini. Caranya yaitu siswa melempar dadu seperti ini. Misalnya siswa mendapat nomor 1.
Nomor 1, maka siswa akan mengambil kantong atau pencerita yang ada di kantong kipas di nomor 1. Ini seperti ini. Nah, setelah itu siswa melihat cerita yang ada di dalam kantong kipas itu. Nah, setelah siswa mendapatkan cerita, selanjutnya siswa kembali ke kelompoknya dengan membawa cerita ini. Selanjutnya, setelah siswa membaca tentang cerita tokoh di Indonesia, selanjutnya siswa menginvestigasi cerita ini dengan gambar yang tadi guru lihatkan, gambar misalnya tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah itu siswa menginvestigasi gambar yang sesuai dengan cerita apa yang dia dapatkan tadi. Selanjutnya, setelah siswa menginvestigasi, setelah siswa menginvestigasi cerita beserta gambar yang sudah diperlihatkan oleh gurunya, selanjutnya siswa menyiapkan hasil laporan akhir untuk dipresentasikan nantinya. Nah, setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, karena siswa sudah dapat menyebutkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, di mana melihat dari cerita tokoh di Indonesia. Setelah siswa mempresentasikan, bukan hanya untuk menyebutkan sikap toleransi, siswa juga dapat menjelaskan informasi penting yang ia dapatkan. Setelah itu mereka menulis informasi yang didapatkan dari cerita tokoh Ki Hajar Dewantara. Setelah itu siswa menempelkan hasil belajarnya di papan di kertas yang sudah disediakan oleh gurunya, seperti ini. Buka dulu gambarnya. Setelah itu menempelkan ceritanya. Setelah siswa menambahkan dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya, selanjutnya guru mengevaluasi hasil belajar mereka. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.